Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ini benar-benar barang yang bagus. Yunxiao naik dan menepuk baju besi tulang, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya juga luar biasa. Bei Mingnan juga sedikit terkejut, meskipun dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dia pada dasarnya setuju dengan pendekatan ini. Merasakan kekuatan kerangka dengan begitu intuitif, Yunxiao bahkan lebih bertekad untuk mencari tubuhnya, dia hanya melihat sekeliling dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Sekitarnya dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, dan tanahnya penuh dengan rumput liar dan semak, yang dengan sendirinya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, meskipun mayat roh sejati juga mengandung kekuatan besar, mereka semua dimakamkan oleh kekuatan tanah 10.000 roh. Suamiku, ada apa? Feini bertanya dengan prihatin ketika dia melihat bahwa Yunxiao sepertinya sedang berjuang dengan sesuatu. Yunxiao berkata dengan ekspresi aneh, aku khawatir akan terlalu memakan waktu untuk mencari dengan kecepatan ini. Jingqi telah mempelajari boneka mayat dengan sangat baik, dia harus memiliki metode yang lebih nyaman, yaitu menggunakan Tao. Dia memikirkan Xiao Hong, karena dia entah kenapa telah menjadi musuh Jingqi, tapi mereka belum pernah berteman sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Jingqi dan Xiao Hong dari tablet alam ilahi. Melihat tatapan bingung keduanya, Yunxiao memberitahu mereka apa yang dia khawatirkan dan bertanya kepada Jingqi bagaimana menemukan tubuh roh yang sebenarnya. Benar saja, Jingqi mendengus dingin dan memalingkan muka, mengabaikannya, tapi matanya langsung berbinar. Dia baru saja sangat fokus pada Yunxiao sehingga dia tidak melihat mayat tergeletak di sebelahnya, bahkan sebagai seorang pria yang telah memelihara boneka mayat sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat mayat seperti itu sebelumnya, ini adalah mayat roh sejati Tao. Ya, Yunxiao mengangguk, dia melihat ekspresi Jingqi yang terkejut, gembira, dan bahkan serakah dengan geli dan tersenyum di dalam hatinya. Jingqi bahkan tidak menatapnya, dia mengulurkan tangannya dan mulai mengetuk rangka itu. Yunxiao langsung ke intinya dan berkata, tanah ini bisa dikatakan dipenuhi dengan mayat, selama engkau dapat membantuku menemukannya, mayat roh sejati ini adalah milikmu. Petik 2. Tangan Jingqi yang mengetuk rangka itu berhenti, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas bahwa dia telah setuju. Semua orang sangat gembira, Jingqi juga cukup bersemangat, meskipun dia hanya diberi satu mayat, dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia juga tidak akan mendapatkan yang ini. Selain itu, jika dia bisa menemukan sejumlah besar mayat roh sejati, Yunxiao dan yang lainnya tidak akan berurusan dengan mereka, paling-paling, mereka akan menggunakannya sebagai obat, yang akan terlalu disayangkan, pada akhirnya, mereka masih akan datang kepadanya untuk menegosiasikan persyaratan, oleh karena itu, dia langsung setuju. Sementara Yunxiao dan yang lainnya dengan bersemangat menangkap roh sejati dan mengumpulkan mayat, di ruang terbuka lain di tanah 10.000 roh. Lebih dari 100 siluet berkumpul di sini, mereka semua adalah burung dan binatang buas dari segala bentuk dan ukuran, semuanya memiliki ekspresi ganas saat mereka menghadap ke tengah, dan masing-masing dari mereka meledak dengan aura yang sangat tirani. Di bawah benturan semua jenis aura, suasananya membeku, seperti keheningan yang mematikan sebelum ledakan, mencekik. Tampaknya, selama ada percikan api, situasinya akan segera meledak, berubah dari jalan buntu menjadi keadaan saling bermusuhan. Ini adalah roh sejati paling kuat di tanah 10.000 roh, dan lebih dari 10 dari mereka berdiri di tengah konflik antara berbagai aura, dalam jalan buntu. Berbeda dari yang lain yang memiliki ekspresi dingin atau marah, seorang pria tampan berbaju putih memiliki sepasang mata yang cerah, dia tenang dan tampak nyaman. Di belakangnya berdiri seorang pria kekar dalam bentuk manusia, dia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan janggutnya tidak terawat, wajahnya tampak seperti kepala naga laut timur, dia adalah kepala dari 9 putra yang telah berubah menjadi bentuk manusia, Silong. Ada juga beberapa keberadaan kuat yang mengikuti di belakang, kebanyakan dari mereka setengah manusia dan setengah roh,
dan beberapa kekar seperti gunung dengan wajah ganas, beberapa setipis tongkat, dengan tubuh aneh, ada juga beberapa tubuh besar yang tampaknya terkait dengan setiap spesies, mereka benar-benar berbeda. Luan Yu berdiri di depan kedua pasukan, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya, matanya dengan dingin menatap roh sejati di depannya. Ada 7 atau 8 kali lebih banyak roh sejati yang berkumpul bersama, tetapi mereka semua memiliki ekspresi serius, mereka tampak lebih gugup dan takut. Jika yang pertama adalah serigala yang meraung marah saat melihat mangsanya, yang terakhir adalah kucing yang ketakutan saat melihat sesuatu yang ditakutinya. Hanya 3 sosok berbentuk manusia di depan yang tetap tenang dan tenang. Mereka dengan dingin melihat ke depan dengan ekspresi mengejek, seolah-olah Luan Yu adalah lelucon. Salah satunya memiliki wajah persegi, anggota tubuh yang tebal dan kokoh, dan punggungnya terangkat tinggi seolah-olah dia sedang membawa gunung mini di punggungnya, dari rambutnya hingga kulitnya, semuanya merah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat di sisi tubuhnya, dan udara di sekitarnya sedikit berderak, berubah menjadi angin puyuh kecil yang menyebar di sekitar tinjunya, dia adalah putra naga sejati, Qi. Pria di tengah itu tinggi dan ramping, kulitnya berwarna coklat tua, tetapi rambutnya berwarna perak dan diikat di belakang kepalanya, matanya yang ramping seperti rubah penuh dengan kebencian, dan pisau tulang putih miring keluar dari siku dan lututnya seolah-olah ingin merobek atmosfer yang berat, itu adalah putra naga sejati, Jing. Orang lain tampak seperti remaja yang lemah, dia memiliki penampilan yang halus dan wajah yang halus, seperti versi miniatur Yuri, putra naga sejati, Mang, memiliki sepasang mata seperti permata biru murni yang tidak memiliki pupil, dia terlihat sangat aneh saat dia diam-diam menatap ayahnya. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihatmu? 1 juta tahun, 2 juta tahun, sudah terlalu lama, aku benar-benar lupa, ini cukup nostalgia, aku hampir tidak bisa mengenali kalian bertiga ketika aku melihatmu hari ini. Luan Yu menyipitkan matanya dan tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan cinta kebapaan. Kamu sangat pandai berpura-pura, bahkan 1 juta tahun tidak dapat mengubah sifat munafikmu, katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini? Qilong mengejek, kamu selalu menjadi orang yang serakah, bidang naga akhirnya kembali ke ranah seni bela diri surgawi, dan Anda datang ke sini sesegera mungkin, jangan bilang kamu merindukan kami. Hehe, Luan Yu tertawa beberapa kali dan berkata dengan nada yang sangat tulus, Cierku, tentu saja aku merindukan kalian, kalau tidak, mengapa aku datang mencarimu di alam naga yang rusak ini? Mata Jinglong Koichi saatnya berkata, karena kamu hanya nusekel kami, sekarang kamu telah melihat kami, kamu bisa tersesat. Jinger, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Saat itu, aku pikir kamu sudah mati dan aku sedih untuk waktu yang lama, wajah Luan Yu awalnya dipenuhi ketakutan, tetapi itu berubah menjadi ekspresi bahagia setelah selamat dari bencana, dia menghela nafas, aku lega melihat bahwa kamu baik-baik saja. Itu karena kamu melihat bahwa aku sudah mati, kelopak mata Jinglong bergerak-gerak dan dia tertawa, Anda telah kehilangan bawahan yang berguna. Petik 2. Luan Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak mengerti mengapa kalian bertiga salah paham padaku seperti ini, selama jutaan tahun terakhir, saya telah berpikir untuk mengembalikan bidang naga sehingga saya bisa mendapatkan berita tentang Anda lagi. Apakah kamu sudah selesai? Teriak naga yang menyala-nyala dengan tidak sabar, apakah Anda benar-benar berpikir kami bodoh? Jika kita terus berbicara seperti ini, kita bahkan tidak akan memiliki persahabatan untuk berbicara. Petik 2. Mang, yang diam selama ini, akhirnya berbicara, dia mengerutkan kening dengan jijik dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, pergi setelah selesai, jangan berakting, ini sedikit mual. Sikap macam apa ini? Di belakang Luan Yu, selain Silong, ada pria lain, dia memiliki sosok yang tampan, dahi persegi, mata besar, dan rambut hijau pendek yang berantakan di atas kepalanya, itu juga jurang 6 putra naga yang telah terjebak di tanah roh sejati selama 1 juta tahun. Mata Yuanlong membelalak dan dia memarahi, selama 1 juta tahun terakhir, kita bersaudara telah hidup dalam damai, namun, jika kamu memperlakukan ayahku seperti ini, maka hari ini akan menjadi hari kita berselisih. Qilong hanya marah sampai mati oleh idiot ini, dia mengutuk, kakak keenam, kamu benda bodoh. Bisakah dia masih tidak melihat wajah aslinya? Kakak kedua,
kakak ketujuh, dan kakak kesembilan semuanya dibunuh olehnya. Bahkan jika itu adalah As, itu semua karena orang ini sehingga kita telah tidur di tempat sialan ini selama 1.000.000 tahun. Jangan bingung dan keras kepala. Kaulah yang bingung. Yuanlong berkata dengan marah, bagaimana medan naga ini dihancurkan? Apakah itu kesalahan ayahnya? Itu semua karena para pengkhianat di lubang pembuangan yang berkolusi dengan orang luar untuk menyebabkan kehancuran wilayah ras naga kita. Kita harus kembali kepada bapak kita, membangun kembali bidang naga, dan menguasai dunia. Mendominasi dunia. Sungguh mimpi yang indah. Jinglong tertawa mengejek, ayahmu pasti dengan paksa melawan 5 pembusukan surga dan manusia dan menentang dao surgawi untuk dapat hidup sampai sekarang, dia harus berterima kasih kepada surga karena mampu mempertahankan wilayahnya saat ini, dia masih ingin mendominasi dunia. Meskipun saya tidak mengerti alam seni bela diri surgawi saat ini, jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa banyak Yuri menolak jalan surgawi, generasi baru naga sejati harus lahir, kan? Ekspresi Luanyu berubah drastis, berubah menjadi pucat dalam sekejap, niat membunuh melintas di matanya. Ini adalah tabu terbesarnya, dan sumber kegelisahannya, begitu naga sejati baru lahir, kekuatannya akan terkuras pada tingkat yang lebih cepat, sampai dia mati karena kelelahan. Jinglong telah mencapai titik sakitnya, kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas keluar dari matanya, bahkan putranya tidak bisa melewati garis bawahnya. Yuanlong juga sangat marah dan berteriak, diam. Justru karena inilah kita perlu membantu ayah kerajaan mengatasi krisis ini, kita harus menghancurkan generasi baru naga sejati sebelum mereka lahir, dan kristal naga yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal pasti akan memungkinkan kekuatan kita untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, setidaknya, kita akan bisa pulih ke puncak kekuatan kita dari saat itu. Haha, Cilong bertepuk tangan dan tertawa, dulu aku mengira kamu bodoh, tapi sekarang aku sadar kamu tidak bodoh, kamu cacat, tidak peduli berapa banyak kristal naga yang Anda makan, itu tidak akan dapat memperbaiki otak Anda, kakak keenam. Kamu putus asa selama sisa hidupmu, beristirahatlah dengan tenang, saudara tidak akan melihatmu keluar. Brengsek, wajah Yuan berputar, ayah, katanya dengan marah, ketiganya sangat keras kepala, mereka telah melupakan leluhur mereka dan mengkhianati sekte mereka, menurut pendapat saya, kita harus memberi mereka pelajaran. Wajah Luanyu menjadi suram, dia telah datang ke tanah 10.000 roh untuk menaklukkan semua orang ini, sehingga dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan aliansi bela diri surgawi dan membunuh generasi baru naga sejati sebelum mereka lahir. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa ada lebih banyak roh nyata yang tersisa daripada yang dia harapkan. Selanjutnya, ada 4 putra naga yang masih hidup, tetapi 3 dari mereka benar-benar berdiri di sisi musuhnya. Jika itu di masa lalu, dia pasti sudah membunuh seseorang sejak lama. Selain itu, saat itu, kekuatan naganya sangat kuat, dan dunia setia padanya, dan tidak ada yang berani melawannya. Sekarang dia telah jatuh ke alam kehampaan, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Qi, Jing, dan Mang semuanya berada pada tahap penciptaan di masa lalu, setelah 1.000.000 tahun tidur, meskipun kekuatan mereka telah hilang, sebagian besar masih dipertahankan, selama tingkat kultivasi mereka tidak turun, mereka memiliki kekuatan tahap penciptaan awal. Di sisinya, hanya Si dan Yuan yang berada pada tahap awal penciptaan, bahkan jika dia berada di puncak alam kekosongan, dia tidak akan bisa melintasi alam untuk melawan musuh. Adapun roh sejati lainnya, meskipun mereka semua terlihat galak dan membunuh, mereka hanya menambahkan bunga kebrokat, menambah kekuatan. Bahkan jika itu hanya menambahkan bunga kebrokat, sisinya tidak sekuat ketiga anak yang tidak berbakti. Saat itu, dia adalah pemimpin dari semua makhluk hidup, dan tidak ada seorang pun di dunia yang berani tidak mematuhinya. Namun, setelah 1.000.000 tahun keheningan, makhluk sejati itu telah melupakan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, di era yang sangat realistis dan kejam ini, memang sangat sulit baginya untuk membuat orang lain tunduk hanya dengan kekuatan ekstremitas kosong yang tersisa. Memikirkan hal ini, Luanyu tidak punya pilihan selain menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, karena kamu sangat berprasangka buruk terhadapku, aku tidak bisa berperasaan padamu, bagaimanapun, aku adalah ayahmu sejak awal.
Yuan sangat tersentuh oleh kata-katanya dan menangis, "Ayah, anak-anak yang tidak berbakti ini telah melangkah terlalu jauh. Saya bersedia mengikuti ayah saya berkeliling dan menaklukkan dunia. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang tidak berperasaan, tidak setia, dan tidak berbakti." Ekspresi Luan Yu juga berubah, dan dia tidak bisa menahan air mata. "Bagus. Mulai sekarang, aku, Luan Yu, hanya akan memilikimu dan Xier sebagai kedua putraku, aku tidak akan mengakui orang lain." Qi melihat adegan seorang ayah yang penuh kasih dan seorang putra yang berbakti ini dan merasa sangat mual. Dia memarahi, "Kamu masih berakting, apakah kamu sudah selesai? Keluar dari sini, ladang naga ini tidak punya tempat untukmu." "Qi," Yuan sangat marah, "Qi, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahku." Dia meraih dengan tangan kanannya dan cahaya perak yang mengembun menjadi tombak, dia mengarahkannya ke wajah lawannya dengan tatapan membunuh. "Oh, kita telah bersaudara selama 100.000 tahun, dan sekarang kita telah berbalik melawan satu sama lain, cek, lumayan." Blazing sangat marah sehingga dia tertawa, sudut mulutnya dipenuhi ejekan, saat dia mengepalkan tinjunya, cahaya berapi-api meledak, ruang di sekitarnya sedikit beriak, dan ribuan naga Qi berkumpul, membentuk pola api yang perlahan terbakar. "Karena kamu ingin jatuh, maka lakukan secara menyeluruh." Jing maju setengah langkah, dan semua air di dunia berkumpul dan membentuk cincin di depannya, yang dipegang di telapak tangannya. Di dalam ring, air melonjak dan rune berkedip. Saat mereka berdua menyerang, udara di sekitarnya dan langit dan bumi sedikit bergetar, sebagian besar hutan di bawah dihancurkan dengan sendirinya, mengungkapkan ruang hampa 10.000 kaki. Ekspresi Luan Yu tiba-tiba berubah, dan dia mengutuk Yuan di dalam hatinya karena bodoh, dia tidak tahu luasnya langit dan bumi, dan tidak memiliki kesadaran diri. Jika dia memiliki kesempatan untuk menang, dia akan bergerak sejak lama, dan bukan gilirannya untuk memamerkan kekuatannya. Tatapannya tertuju pada Mang, dan dia berkata, "Manger, apakah kamu masih ingat ketika kamu pergi untuk memprovokasi Zhen Lingying dan organ dalammu dihancurkan olehnya? Akulah yang membunuh Ying dalam kemarahan dan kesedihan. Apakah kamu masih ingin menyerang ayah?" Mang menghela nafas dan berkata, "Saya cukup tersentuh ketika saya memikirkannya saat itu. Baru kemudian saya mengetahui bahwa Anda benar-benar berencana untuk menggunakan esensi naga pada kami bersembilan sebagai katalis obat untuk membantu Anda menerobos dan meningkatkan umur Anda dengan satu siklus lagi untuk melarikan diri dari 5 kutukan makhluk surgawi. Apakah kamu tidak merasa menjijikkan untuk menyebutkan ini lagi? Omong kosong. Masalah mengekstraksi esensi naga sebagai primer obat adalah semua fantasi anehmu dan kamu jatuh ke dalam skema itu." Yuan menegur dengan marah dan meraung sedih, "Jangan terlalu keras kepala. Cepat berlutut dan minta maaf kepada ayah." Dia memegang tombaknya secara horizontal, dan lingkaran naga Qi menyebar. Mang menatap lurus ke arah Luan Yu dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman, "Omong kosong. Bagaimana saudara kedua, ketujuh, dan kesembilan meninggal? Jika bukan karena sifat cerdas saudara ketiga yang cepat mengungkap rencanamu tepat waktu, kami tidak akan berdiri di sini berbicara denganmu sekarang." Luan Yu berkata dengan dingin, "Satu tidak percaya kamu mempercayai masalah yang tidak masuk akal seperti itu. Saya bertemu saudara ketiga belum lama ini dan kami mengobrol dengan baik." "Apa?" Orang-orang di sekitar terkejut. Yuan sangat gembira, "Haha, lihat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Anda semua telah disihir, cepat minta maaf kepada ayah dan akui kesalahanmu." Mereka bertiga mengabaikannya dan memperlakukannya seperti orang bodoh. "Saya tidak percaya bahwa saudara ketiga masih hidup, karena kamu bilang kamu telah melihatnya. Di mana dia sekarang?" kata Qi dingin. Telinga Jing dan Mang juga sedikit bergerak-gerak saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tampak sangat prihatin. Wajah Luan Yu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia dengan sedih berkata, "Aku sedang melakukan percakapan yang baik dengan Qiwer, tetapi di tengah jalan, seorang manusia bernama Li Yun Xiao datang kepada kami dengan sejumlah besar ahli. Pada akhirnya, kami bukan tandingannya, dan jiwa Qiu tersebar, hanya menyisakan tubuh fisiknya yang hilang. Aku terluka parah, dan jika Xier tidak muncul tepat waktu, kami mungkin akan mati." Apa kekuatan manusia itu?" Yuan terkejut, dia benar-benar bisa melukai ayah kerajaan dan saudara ketiga. Qi dan dua lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut,
tetapi mereka bahkan lebih curiga saat mata mereka tertuju pada Si, namun, Si tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya sedikit kusam, seolah-olah dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Jing tidak tergerak, saya tidak banyak membaca, katanya sambil tersenyum dingin, jangan berbohong. Mengapa aku berbohong padamu? Jika kamu bisa meninggalkan tempat ini suatu hari nanti dan melihat Li Yunxiao, kamu bisa bertanya padanya secara langsung, kata Luanyu dalam kesedihan dan kemarahan, maka Anda akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sial, Yuan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Li Yunxiao sialan itu. Ayah, ayo pergi dan balas dendam untuk saudara ketiga. Yah, masalah ini tidak mendesak, dan tidak bisa terburu-buru. Jantung Luanyu melonjak ketakutan, dia diam-diam mengutuk orang bodoh yang tidak berotak ini yang hanya. Tidak ada kekurangan elit tahap manifestasi di antara bawahan kita, jika kita pergi ke sana dengan gegabah, kita hanya akan mencari kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuan bertanya. Luanyu menghela nafas, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam 10 tahun kemudian, bagaimanapun, jalan masih panjang, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya sangat gembira, saya pikir dengan putra-putra saya berkumpul bersama, bahkan jika mereka tidak cukup kuat, setidaknya ayah dan anak dapat bekerja sama dan bermanfaat bagi saya. Kupikir aku bisa membalas dendam untuk saudara ketigamu, tapi siapa yang tahu aku akan sangat sedih. Dia mengatakannya dengan sangat sedih, seolah-olah dia benar-benar seorang ayah yang telah kehilangan putra tercintanya dan berjuang dalam keputusasaan. Yuan memelototi Qi dan dua lainnya, menggertakkan giginya, tidak peduli seberapa besar kesalahpahaman yang kamu miliki terhadap ayah, sekarang jiwa saudara ketiga telah tersebar oleh seseorang dan keberadaannya tidak diketahui, apakah kalian semua ingin tinggal diam dan menonton? 1F itu masalahnya, kita pasti akan membalaskan dendam saudara ketiga, tapi sebelum itu, kita harus menyelidiki masalah ini, kata Mang setelah berpikir keras. Kamu tidak percaya padaku sejak awal, Yuan mencibir, baiklah, kita akan melihat alasan apa yang bisa kamu buat ketika kamu menyelidikinya. Kakak keenam, kata Jing dingin, jika apa yang dikatakan Ziyu benar, kami akan membalaskan dendam saudara ketiga bahkan tanpa Anda memberitahu kami. Adapun Anda, karena Anda telah mengikuti Luanyu, Anda harus lebih berhati-hati di masa depan, jangan menjadi primer obatnya suatu hari nanti. Kamu penuh dengan omong kosong. Sial, Yuan mengutuk, wajahnya merah karena marah, dan pembuluh darah di dahinya membuncit. Luanyu sangat gembira, jika ketiga putranya pergi mencari masalah dengan Yun Xiao, dengan roh sejati ini, itu akan cukup bagi Yun Xiao untuk menderita. Dia segera memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, bahwa Li Yun Xiao adalah pemimpin Persatuan Bela Diri Surgawi, dan dia tinggal di wilayah selatan. Ketika Anda keluar, Anda dapat bertanya kepada manusia manapun, hanya itu yang harus saya katakan, karena hubungan ayah-anak tidak bisa dilanjutkan. Saya tidak berniat tinggal lebih lama lagi dan hanya bisa pergi dulu, tapi masih ada waktu di masa depan. Jika kamu berubah pikiran suatu hari dan kesalahpahaman teratasi, aku akan tetap memperlakukanmu sebagai putraku yang baik. Dia berbicara dengan sangat tulus, seolah-olah dia sedang mengenang kenangan yang jauh itu, seolah-olah waktu seorang ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti masih kemarin. Namun, Qi dan dua lainnya jelas telah melepaskan semua harapan padanya. Qi melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kami akan memverifikasi masalah ini, jika Anda selesai, maka tersesat, jika saya terus mendengarkan Anda, saya benar-benar akan muntah. Luanyu sangat marah, dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya. Erat-erat, menyebabkan udara berderak, tapi dia bukan orang yang impulsif, karena dia tidak bisa menang, dia tidak akan bergerak. Dia mendengus marah dan berbalik untuk pergi. Setelah terbang beberapa ratus li, mereka tidak bisa lagi merasakan aura Qi dan yang lainnya. Baru saat itulah kelompok itu berhenti di langit. Yuan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ayah, mengapa kamu tidak membiarkanku melakukannya? Meskipun mereka bertiga kuat, kami juga tidak lemah, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran. Luanyu telah menyuruhnya untuk tidak impulsif sebelumnya, tetapi dia telah menahannya selama ini. Luanyu berkata,
Justru karena hasilnya sulit diprediksi bahwa ayah tidak bergerak, selain itu, tidak peduli apa, mereka adalah putraku, saya tidak ingin membunuh mereka. Kakak keenam, Anda harus lebih banyak menggunakan otak Anda ketika Anda melakukan sesuatu di masa depan, jangan terlalu impulsif. Ya, ayah, meskipun mereka tidak baik, kita tidak bisa tidak baik, jawab Yuan. Luanyu mengangguk dan berkata, ya, itu logikanya, kakak keenam, apakah ini satu-satunya kekuatan yang bisa kamu kendalikan? Dia menunjuk selusin roh sejati di belakangnya, kebanyakan dari mereka berada di alam abadi sejati, dan hanya ada 3 di alam kedaulatan ilahi, tidak ada satu pun suci. Luanyu jelas tidak puas. Yuanlong berkata, ayah, ini semua terbangun, aku memanggil mereka pada menit terakhir, banyak dari mereka seharusnya masih tidur, dengan tekanan ras naga, jika kita menggunakannya, semua roh akan tunduk kepada kita. Mata Luanyu berbinar, apakah menurutmu masih ada yang benar-benar gesit di bidang naga yang rusak ini? Tanyanya, dan mereka bisa berguna bagi kita. Petik 2. Yuanlong berkata, ketika edan naga diserang, ras roh sejati berkumpul di sini, ada puluhan ribu dari mereka, lebih dari setengah dari mereka telah tewas dalam pertempuran, dan medan naga telah dihancurkan, jumlah roh sejati yang selamat dari pertempuran saat itu harus kurang dari 10.000, namun, sebagian besar dari mereka telah meninggal dalam jutaan tahun keheningan, karena sebagian besar jiwa sejati yang tersisa terluka, saya khawatir ada kurang dari 3.000 dari mereka yang tersisa hidup, saya pikir ada lebih dari 2.000. Lebih dari 2.000. Luanyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam bahagia, jumlah ini secara alami tidak signifikan di era ketika roh sejati mendominasi dunia, namun, saat ini, ada lebih dari 2.000 ahli alam dewa, bahkan menghancurkan persatuan bela diri surgawi dan pulau pemisahan misterius tidak akan menjadi masalah. Kemudian, saudara keenam, dengan cepat menaklukkan roh-roh sejati ini, semakin cepat, semakin baik, semakin banyak, semakin baik. Ekspresi Luanyu agak bersemangat saat dia berkata dengan tidak sabar. Saya tidak berani melanggar perintah ayah Tuhan. Baiklah, Yuan mengangguk meskipun bidang naga sangat luas, dia telah bosan selama 1 juta tahun, kadang-kadang, ketika saya bosan, saya akan membunuh beberapa roh sejati untuk menghilangkan kebosanan saya, jika saya tahu bahwa ayah membutuhkan mereka, saya akan menyelamatkan nyawa anjing mereka. Luanyu terdiam ketika mendengar ini, dia berpikir dalam hati bahwa dia berada dalam keadaan menyedihkan di luar, sementara kalian membunuh roh sejati untuk menghilangkan kebosananmu. Yuan melihat bahwa ekspresi Yuri tidak terlalu bagus, dan buru-buru berkata, jangan khawatir, ayah, aku akan pergi dan mengumpulkan jiwa-jiwa sejati segera. Luanyu kemudian mengangguk lega, aku akan menyerahkan penaklukan roh sejati kepadamu, tapi hati-hati, jangan berkonflik dengan ketiga anak yang tidak berbakti itu, lagi pula, kami belum cocok dengan mereka. Baiklah, karena ayah telah mengatakannya. Seperti ini, aku akan menanggungnya untuk saat ini. Hati Yuan terbakar karena amarah, dia mendengus dingin, ketika saya lebih kuat di masa depan, saya akan pergi menemukan mereka bertiga dan menyelesaikan skor. Luanyu menghela nafas dalam hatinya bahwa orang ini akhirnya menumbuhkan otak, setidaknya, dia akan mengikuti perintahnya dengan patuh. Dia mengangguk dan tersenyum, itu benar, di antara 9 putraku, kamu adalah yang paling berbakti. Yuan segera melompat dan memimpin jalan untuk Yuri, mereka mulai mencari bayangan roh yang sejati di negeri 10.000 roh, namun setelah beberapa langkah, mereka berdua tercengang. Mereka melihat 3 atau 4 roh sejati berkumpul di depan mereka. Otak Yuan menjadi kosong, dia menggaruk kepalanya dan berkata, mungkinkah roh yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa ayah ada di sini, jadi mereka semua bangun dan datang untuk memberi penghormatan. Petik 2. Luanyu juga tertegun dan berkata, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Hati-hati, pasti ada sesuatu yang aneh tentang situasi abnormal ini. Dengan sangat cepat, 3 atau 4 roh sejati itu muncul di depan mereka. Yang lebih mengejutkan Luanyu adalah bahwa ada beberapa sosok yang berdiri di atas 3 atau 4 roh sejati itu. Saat mata mereka bertemu, kedua belah pihak tercengang. Ekspresi Luanyu sangat berubah, dan dia meraung marah, Li Yunxiao. Di sisi yang berlawanan adalah Yunxiao dan yang lainnya, yang mengumpulkan jiwa dan mayat sejati. Setelah beberapa saat terkejut, mereka segera mendapatkan kembali ketenangan mereka.
Duduk di atas roh sejati, Yun Xiao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku bertanya-tanya mengapa begitu hidup di sini, jadi Andalah yang berkumpul untuk berperang, saya mengira ada lebih dari 10 roh sejati yang makan bersama. Luan Yu dengan cepat menjadi tenang, ekspresinya suram dan tidak pasti, dia mendengus dingin dan berkata, musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Li Yun Xiao. Yuan kembali sadar, dan wajahnya berubah saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan heran, ayah, apakah ini Li Yun Xiao, ahli manusia yang kamu katakan membunuh jiwa saudara ketigaku? Petik 2. Reaksi intens Yuan menyebabkan ekspresi Luan Yu berubah beberapa kali, dan dia dengan cepat menghitung dalam pikirannya. Ranah kultivasinya telah menurun, dan pihaknya kemungkinan akan kalah dari Yun Xiao. Tapi, jika kedua belah pihak bertarung sengit dan memikat Jiang Qi dan yang lainnya ke sini, Yun Xiao pasti akan disimpan di sini dan dipaksa untuk memberitahunya lokasi tanah naga sejati. Lagi pula, mereka yang bukan dari ras yang sama memiliki niat yang berbeda, ini adalah sifat yang terukir di tulang hampir setiap ras. Bahkan jika ada retakan yang tidak dapat diperbaiki dalam hubungannya dengan Qi dan yang lainnya, dengan temperamen mereka, mereka tidak akan mengabaikan persaudaraan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tanpa menunggu Yuri selesai menghitung untung dan rugi, Yuan sepertinya tahu jawabannya, dia menggertakkan giginya dan meraung, anggota klan rendah terkutuk, aku akan membunuh kalian semua untuk membalaskan dendam saudara ketigaku. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke sisi tubuhnya, cahaya perak mengembun menjadi tombak panjang di sisinya, saat 5 jari Yuan meraih gagang tombak, kekuatan sombong segera mengguncang tombak panjang itu, memancarkan gelombang suara yang berdentang. Gelombang suara mendistorsi ruang, dan sosok Yuan menghilang dalam sekejap, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yun Xiao. Yuan bergerak maju dan menusukkan tombaknya ke wajah Yun Xiao. Dang! Yun Xiao mengepalkan kelima jarinya menjadi kepalan tangan, dan gelombang udara terbuka di telapak tangannya, cahaya redup melayang di lengannya seperti baju besi, terhubung dengan ujung tombak. Kelima jari itu menangkap ujung tombak, membuat suara gesekan logam yang tajam, cahaya ilusi terus-menerus tertiup angin oleh kekuatan tombak, dan energi yang tersisa tersebar ke segala arah. Ujung tombak itu menusuk ke depan seperti pisau panas menembus mentega, hanya berhenti beberapa inci dari ujung hidung Yun Xiao. Tangan kanan Yun Xiao, yang memegang tombak, mati rasa, dan dia menatap Yuan dengan sedikit terkejut, alam penciptaan. Ekspresi Yuan berubah ketika serangannya diblokir, dia berteriak, seorang bintang yang hanya ingin memata-matai kerajaan raja ini. Kemudian, dia memutar tangan kanannya, dan tombak di tangannya mulai berputar dengan cepat, dia mengumpulkan energi pada poin ini. Cahaya redup di tangan kanan Yun Xiao akhirnya tidak bisa ditekan lagi, dan itu tersebar dengan keras, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tombak pertempuran mengikuti momentum dan langsung menembus tubuhnya, membuat suara "Ci". Luan Yu, yang menyaksikan pertempuran dari samping, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Jika Yun Xiao benar-benar bisa terluka dengan mudah, dia tidak akan menjadi Yun Xiao. Benar saja, detik berikutnya, ekspresi Yuan berubah dan dia tiba-tiba menarik senjatanya, dia memegang tombaknya dan melihat sekeliling dengan waspada. Yun Xiao, yang telah ditusuk tombak, linglung sejenak, lalu lubang itu dengan cepat menutup, dan seluruh tubuhnya berubah dari padat menjadi ilusi, dan kemudian dari ilusi menjadi padat, dari menerima serangan hingga mengintimidasi musuh, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa itu Yun Xiao akan baik-baik saja, Fei ini tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika dia melihat suaminya ditikam, sungguh serangga yang kasar. Suamiku, biarkan aku membunuh perayap ini dan memurnikannya menjadi boneka mayat, bunuh Luan Yu dan si lama saat kamu ada di sana. Mata Fei ini memancarkan cahaya dingin dan cahaya Phoenix di tubuhnya berkedip, auranya tiba-tiba menyebar dan roh sejati di sekitarnya terkejut dan mau tidak mau mundur. Phoenix surgawi. Yuan juga kaget, sosoknya berkedip dan dia mundur di depan Luan Yu, menghadapinya. Yun Xiao mengangkat tangan untuk menghentikan Fei ini, lalu menatap Luan Yu sambil mencibir dan mengukur Yuan Long dan Silong. Dengan kekuatan Luan Yu dan yang lainnya, jika mereka benar-benar tarung, meskipun mereka tidak takut, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan mungkin dirugikan, karena itu,
dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Mata Luan Yu tertuju pada Yun Xiao, Fei Ni, dan yang lainnya, dan dia sedikit terkejut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Li Yun Xiao, kekuatanmu telah meningkat pesat lagi." Katanya, "Terima kasih kepada Lord True Dragon." Yun Xiao menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Saya memang telah membuat banyak kemajuan, aku telah meninggalkanmu jauh-jauh, Tuan Naga Sejati." Luan Yu hampir mati marah, dia meratap, "Tidak peduli seberapa cepat saya meningkat, saya akan tetap mati di sini hari ini. Kamu menghancurkan jiwa putra ketigaku dan membuat tubuhnya hilang, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu." "Yuaner," katanya kepada Yuan dengan dingin, "Li Yun Xiao ini memiliki tablet alam ilahi, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, pergi dan panggil ketiga putra yang tidak berbakti itu di sini sekarang, beritahu mereka bahwa pembunuh yang menyebarkan jiwa Qiyu telah muncul, aku akan memikirkan cara untuk menunda mereka." Yuan Jing berkata, "Lalu ayah, apa yang kamu lakukan?" Luan Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku baik-baik saja, pergi dan kembali dengan cepat, meskipun kultivasi saya telah jatuh, saya masih bisa menahannya untuk sementara waktu." Yuan berjuang sejenak sebelum mengangguk, "Bagus. Bapak, engkau harus bertahan, aku akan segera kembali." Dengan itu, dia berbalik dan pergi, menghilang dari tempatnya berada. Mereka baru saja putus dengan Blaze dan dua lainnya belum lama ini, jadi seharusnya masalah waktu sebelum mereka menyusul. Yun Xiao menyentuh dagunya dan bertanya dengan curiga, "Luan Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Skema apa yang kamu rencanakan?" Luan Yu mencibir, "Omong kosong. Sebuah konspirasi. Li Yun Xiao, kamu melukai kiwerku, menghancurkan jiwanya, dan membuat tubuhnya hilang, aku akan membuatmu membayar untuk ini hari ini." Yun Xiao mengerutkan kening, "Meskipun akulah yang memecah jiwa tahanan, aku tidak akan berhasil tanpamu, kaki tanganku, selain itu, kamu ingin membunuh seorang tahanan bahkan lebih dari aku." Luan Yu dengan marah menegur, "Omong kosong. Qiyu adalah putra tercinta Tuhan ini, bahkan jika ada keterasingan di antara kita, bahkan harimau yang ganas tidak akan memakan anak-anaknya, apalagi Tuhan ini. Tidak peduli seberapa licik lidahmu hari ini, kamu tidak bisa mengelak dari tanggung jawabmu." Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Aku tidak mencoba mengelak dari tanggung jawab, tapi, kaulah yang menuangkan baskom berisi air kotor padaku, kamulah yang ingin mengelak dari tanggung jawab, bukan?" Xiao Hong melirik Luan Yu dan dengan dingin berkata, "Mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Ayo bergabung dan bunuh dia." Bei Mingnan mengerutkan kening dan berkata, "Dia menuangkan semua air kotor ke kepala kami sehingga dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya, anak laki-laki yang baru saja melarikan diri kemungkinan besar pergi untuk mendapatkan bantuan, dan alasan untuk berurusan dengan mereka adalah untuk menghancurkan jiwa tahanan, bala bantuan kemungkinan besar adalah teman tahanan." Yun Xiao menatap ke arah yang ditinggalkan Yuan dan mengangguk, "Orang ini bisa melakukan segala macam hal yang tidak tahu malu, ayo bunuh dia sebelum bala bantuan tiba, lalu segera pergi." Setelah dia selesai berbicara, aliran pedang Qi melesat keluar dari jari-jarinya, itu melesat keluar. Orang-orang lainnya juga tegas dalam membunuh, begitu Yun Xiao selesai berbicara, mereka menyerang hampir seketika. Satu-satunya orang yang ditakuti semua orang adalah Silong, yang berada pada tahap manifestasi. Fei Ni muncul di depan Silong terlebih dahulu, bibir merahnya melengkung dengan dingin, dan kelima jarinya terpukul seperti cakar. Sebelum menyerang, Yun Xiao telah menyuruhnya untuk menunda Silong, dia tidak meminta kemenangan, tetapi hanya untuk menghentikannya untuk beberapa waktu sehingga mereka bisa memusatkan kekuatan mereka untuk membunuh Luan Yu. Silama mengangkat tangannya di depan tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri, cahaya Phoenix jatuh, dan dengan ledakan, lampu merah tersebar. Dampak besar menyebar bersama dengan lampu merah, sebelum roh sejati di samping Silong bisa bereaksi, itu hancur berkeping-keping oleh benturan. Melihat bahwa pihaknya dirugikan, mata Luan Yu akan muncul saat dia dengan marah menegur, "Sialan! Apa yang kamu lihat?" Suara dingin Yun Xiao meledak di telinga Luan Yu, menyebabkan jantungnya berdetak kencang, kemudian, dia melihat cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan matanya dan menekan wajahnya. Tiga segel Yun Xiao bergabung menjadi satu, dan seekor naga turun dari langit. Tidak hanya itu, tetapi Bei Feng Nan, Ku Hongyan,
dan yang lainnya juga berdiri teguh dan menyerang dari berbagai sisi. Naga sejati Dharmakaya, kendalikan. Dalam kepanikannya, Luanyu tidak bisa menghindar tepat waktu, dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, dan beberapa jimat naga bangkit satu demi satu, tubuhnya berubah menjadi naga dan ditutupi sisik hijau. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan melantunkan dalam bahasa naga. Yang tidak jelas, alam naga langsung terbuka. Ledakan, ledakan. Beberapa serangan kuat mendarat di tubuh Long Yu, mengguncangnya dan membuatnya pusing, ki dan darah di tubuhnya berantakan. Yun Xiao mengubah segel tangannya, dan lengannya berubah menjadi petir ungu yang memotong domain naga seperti pisau tajam, Thunderbolt dan domain saling mengkikis, membuat suara mendesis. Luanyu ngeri, di bawah pengepungan kerumunan, alam naga dan tubuh dharmanya tidak rusak, tetapi hanya guntur ungu Yun Xiao dan api hati Xiao Hong yang langsung memotong, mencoba menyakitinya. Tinju naga, cahaya tak terbatas. Pada saat kritis, Luanyu menyerang dengan sekuat tenaga, cahaya dalam jumlah tak terbatas meledak dari tinju naga, menyebabkan petir ungu dan hati Flame mandek. Ledakan. Sebuah ledakan besar bergema saat beberapa kekuatan menyapu, merobek ruang. Tubuh naga sejati Luanyu berkedip, dan lampu hijau berkedip beberapa kali, dia melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya, dan baru kemudian dia mengungkapkan tubuh aslinya, namun, wajahnya menjadi pucat dan kepalanya penuh keringat, dia jelas menderita tingkat cedera tertentu. Fei Ni dan Si Lama bertukar beberapa pukulan, dan ketika dia melihat bahwa Yuri telah melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dia tidak lagi berniat melawannya, dan dia mundur setelah melemparkan beberapa pukulan telapak tangan. Apa yang terjadi? Dia bisa melarikan diri dari seranganmu. Fei Ni mundur ke sisi Yun Xiao dan yang lainnya dan bertanya dengan tidak percaya. Aneh, kata Yun Xiao. Aku mengerti sekarang, itu karena tanah 10.000 roh ini. Fei Ni tampak seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanah 10.000 roh. Tiba-tiba, Yun Xiao memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga bisa merasakannya, tanah 10.000 roh ini tampaknya dipenuhi dengan kekuatan naga yang sangat kuat. Fei Ni mengangguk dan berkata, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada suami saya, Si Long juga sama, dia bisa dengan mudah menekanku dengan satu gerakan, jika tebakan saya benar, yang disebut tanah 10.000 roh ini awalnya adalah alam naga. Bidang naga, ekspresi beberapa orang itu sedikit berubah, dan mereka tidak bisa tidak waspada, jika mereka berada di bidang naga, maka kekuatan ayah dan anak di depannya harus dievaluasi kembali. Seorang pria tidak berdiri di bawah tembok, ayo pergi. Yun Xiao segera memutuskan untuk mundur, dua orang di depannya adalah sedikit sulit untuk dihadapi, Yuan Long, yang telah melarikan diri, juga berada di alam penciptaan, jika dia meminta bantuan, dia akan berada dalam masalah besar. Beberapa dari mereka membuat keputusan cepat dan segera berubah menjadi sinar cahaya untuk melarikan diri. Luanyu cemas, itu adalah kesempatan bagus untuk mengepung Yun Xiao, jika dia membiarkannya melarikan diri, akan sulit untuk menciptakan peluang lain. Jangan pernah berpikir untuk pergi, hentikan dia. Luanyu berteriak keras saat dia menebas dirinya yang sebenarnya, mengirim sinar pedang ke Yun Xiao. Si Long juga menyerang, menggunakan pedang naga sejati, bencana tak terbatas, dan menebas Fei Ni. Mereka berdua menyerang pada saat yang sama dan segera memecah cahaya, memungkinkan pedang Qi masuk. Kamu mencari kematian. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, dan dia segera melemparkan pukulan telapak tangan, cahaya virtual muncul di telapak tangannya dan menutupi tangannya seperti helm, dengan ledakan, pedang Qi tersebar. Fei Ni juga menjentikkan lengan bajunya dan cahaya Phoenix menyinari pancaran pedang, menekannya. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dan dengan teriakan, puluhan ribu kupu-kupu api muncul di langit dan melebarkan sayapnya. Luanyu segera merasakan bahaya dan berteriak, hati-hati. Dia mundur dan bersembunyi di belakang Si Lama. Si Lama membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga, tubuhnya langsung berubah menjadi naga, dan dengan suara, pala, tubuhnya mengembang lebih dari 10 kali lipat, ekor naganya yang besar menyapu seperti dayung. Bum bum bum, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sekitarnya berubah menjadi lautan api, segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu kaki berubah menjadi ruang hampa, seluruh dunia terbakar putih, dan semuanya linglung. Sial,
Kami membiarkan mereka melarikan diri. Naga Luan Yu membuka matanya dan melihat bahwa Yun Xiao dan yang lainnya tidak lagi berada di depannya, ekspresinya menjadi suram dan tidak pasti. Di mana dia? Kekosongan bergetar dan beberapa sosok muncul, mereka adalah Yuan, Qi, Jing, dan Mang. Di kejauhan, ada banyak aura kuat yang terbang. Yun Xiao melarikan diri. Mata Yuan Long membelalak dan dia berkata dengan marah, apakah Li Yun Xiao melarikan diri? Ekspresi Luan Yu menjadi tenang, dia menghela nafas panjang dan berkata, Sai, ayah tidak berguna, dia tidak bisa membuat mereka tinggal, jangan khawatir, ayah, kata Yuan Long dengan marah, bidang naga tidak kecil, tapi juga tidak besar, mereka tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu, selama mereka berada di bidang naga, kita akan bisa merasakan mereka. Luan Yu mengangguk dan berkata, kami akan mengandalkan kalian. Apa? Yuan Long berbalik, saudaraku, Anda tidak akan hanya berdiri dan menonton kali ini, bukan? Petik 2. Kami belum tahu, kata Mang sambil mengerutkan kening, kita tidak tahu apakah jiwa saudara ketiga dibubarkan oleh Li Yun Xiao, selain itu, masih menjadi pertanyaan apakah Li Yun Xiao benar-benar ada atau tidak, begitu Anda meminta bantuan, kami segera datang ke sini, tetapi kami bahkan tidak melihat sehelai rambut pun, siapa yang tahu jika ini skema Luan Yu. Saya melihat Li Yun Xiao dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Yuan berteriak dengan marah, dia mengakui bahwa dia membunuh saudara ketiga saya, apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Saat Mang hendak berbicara, dia dihentikan oleh api, memang ada kekuatan Phoenix surgawi yang sangat kuat di sini, kata Qi. Ini memang pertempuran antara para ahli yang sangat kuat, kata-kata saudara keenam memiliki tingkat kredibilitas tertentu, terlepas dari kebenarannya, jelas tepat bagi kita untuk menemukan orang-orang ini terlebih dahulu. Kakak keempat benar, tambah Jing, mari kita temukan orang-orang ini dulu, jika merekalah yang menyakiti saudara ketiga, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi, tetapi jika bukan karena Qian, dia dengan dingin melirik Luan Yu dan mencibir, aku tidak bisa menjadi sewaan orang lain. Luan Yu marah dan mendengus berat. Kalau begitu jangan tunda, kita akan menemukannya sekarang. Begitu Qi selesai berbicara, mereka bertiga berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang di langit seperti tiga naga cahaya dengan warna berbeda. Lusinan aura kuat di kejauhan adalah roh sejati lainnya, dan mereka segera bergegas menuju mereka bertiga. Luan Yu melihat sosok mereka yang menghilang, dan ekspresinya langsung menjadi dingin. Yuan masih mengutuk, otak ketiga bersaudara ini benar-benar dipenuhi racun, mereka benar-benar bingung. Bapak, mari kita kejar mereka, kami tidak bisa ketinggalan dan memberi mereka kesempatan. Luan Yu berkata, jangan terburu-buru, jumlah mereka melebihi kita, jadi mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan Yun Xiao. Biarkan mereka pergi dulu, mari kita pergi menemukan sisa jiwa sejati untuk kita gunakan sendiri dan memperluas kekuatan kita, ini adalah rencana terbaik. Yuan membeku sesaat, lalu mengangguk, bagus. Semuanya ada di tangan ayah. Beberapa roh sejati yang telah dikumpulkan dengan susah payah telah terbunuh oleh kekuatan Qi dari kerumunan dalam pertempuran barusan, hanya 3 yang tersisa, dan mereka semua terluka. Beberapa dari mereka mengidentifikasi arah mereka dan menuju ke arah yang berlawanan dari Qi dan yang lainnya. Tidak lama setelah Yun Xiao dan yang lainnya melarikan diri, mereka menemukan bahwa Luan Yu tidak mengejar mereka, jadi mereka berhenti. Tanah 10.000 roh ini tampaknya adalah alam naga kuno, kata Yun Xiao, saya tidak tahu mengapa itu berubah menjadi seperti sekarang. Saya khawatir ada roh sejati yang sangat kuat di dalamnya, kita harus mencoba yang terbaik untuk tidak berkonflik dengan mereka, kita harus fokus untuk menangkap roh sejati dan menggali mayat. Itu benar, rencana terbaik adalah membuat musuh sesedikit mungkin dan memperkuat diri kita sendiri, saya hanya tidak tahu kemana tahanan dan buaya itu pergi. Menurut deduksi Tuan Muda Yu, kata Yun Xiao, kemungkinan besar di tanah 10.000 roh ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak bisa merasakan buaya sama sekali, mungkinkah itu dibubarkan oleh penjara? Ku Hongyan berkata, Qiu kekurangan kecerdasan spiritual, selama buaya tidak melakukan apapun untuk membuatnya marah, dia tidak akan menyerang, dia tidak akan begitu kejam. Mari kita cari perlahan, Yun Xiao mengangguk, selama kita berada di tanah 10.000 roh, kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk.
Beberapa dari mereka terus menjelajahi sekeliling dan segera menemukan mayat lain, setengah tersembunyi di hutan. Ada beberapa aura yang sangat kuat mendekat. Saya juga merasakannya. Fei ini juga kaget, sepertinya itu adalah ahli alam penciptaan mitos. Orang-orang lainnya terkejut, Bei Mingnan mengerutkan kening dan berkata, dari mana begitu banyak ahli alam penciptaan berasal? Selama perang penyegelan iblis, hanya ada beberapa dari mereka bahkan dengan kekuatan seluruh dunia, menatap ke kejauhan, Fei ini meneriakkan, aku bisa merasakannya, ini adalah naga Qi yang sangat kuat, di zaman kuno, roh sejati mendominasi dunia dan berkali-kali lebih kuat dari umat manusia 100.000 tahun yang lalu. Lalu haruskah kita bersembunyi atau bertarung? Tanya Bei Mangnan. Yun Xiao dengan cepat menghitung dalam pikirannya dan mengambil keputusan, mari kita tidak bersembunyi atau berjuang untuk saat ini dan lihat siapa yang akan datang. Lagi pula, ada sangat sedikit elit alam yang diberkati di dunia, dan masing-masing dari mereka layak untuk kita hormati. Jika ada konflik, akan lebih baik untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Bei Mingnan mengangguk, ya. Jika kita bisa menggunakan orang-orang ini, bahkan jika Master Iblis lain datang, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya langsung berbinar. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, jika saya tidak salah, beberapa ahli alam penciptaan ini harus dikirim oleh Yuri untuk membunuh kita. Selain itu, semua orang di alam penciptaan adalah penguasa dunia, di era di mana tidak ada raja dunia. Mereka menguasai dunia, bahkan jika mereka tidak mempersulit kita, mereka tidak akan mudah digunakan oleh kita. Belum tentu demikian, kata Bei Mangnan, naik turunnya dunia adalah tanggung jawab setiap orang. 100.000 tahun yang lalu, umat manusia tidak bersatu, raja dari 4 wilayah melakukan hal-hal mereka sendiri, dan dunia berada dalam kekacauan, hanya ketika musuh menyerbu, mereka bersatu untuk melawan penghinaan. Kuharap begitu, Yun Xiao menghela nafas, tapi aku tidak seoptimis kamu. Saat mereka berbicara, 3 lampu naga yang kuat datang dan terbentuk di depan Yun Xiao dan yang lainnya. 3 aura pembunuhan yang sangat kuat menekan ke depan, hampir terwujud menjadi sesuatu yang solid, mereka terjalin di udara dan mengunci beberapa dari mereka. Seperti yang diharapkan, kata Yun Xiao muram, mereka benar-benar tidak datang dengan niat baik. Tatapannya yang membara menyapu seperti matahari yang terik, seolah-olah itu akan membakar mata seseorang jika mereka melihatnya. Namun, hanya ekspresi Jing Qi yang berubah drastis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, seolah-olah dia menderita luka dalam akibat sentuhan itu. Orang-orang lainnya tenang dan tenang, mata mereka setenang air. Meskipun tatapan Qi tajam, ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya, namun, itu hanya sekejap, dia berkata dengan dingin, siapa Li Yun Xiao? Petik 2. Yun Xiao menamparkan dahinya dengan muram dan berkata dengan senyum masam, apakah aku seterkenal itu? Bahkan jiwa sejati dari era kuno tahu namaku. Jadi, kamu Li Yun Xiao. Qi berteriak dengan marah, keenam mata ketiga orang itu tertuju padanya pada saat yang sama, seolah-olah mereka ingin langsung memotongnya dan melihatnya. Kamulah yang menyebarkan jiwa saudara ketigaku. Kata Mang dingin. Yun Xiao sedikit terkejut, seolah-olah dia telah menebak identitas orang-orang ini, dia tidak bisa menahan sakit kepala datang, mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Siapa saudara ketigamu? Tanyanya, berpura-pura terkejut. Brengsek, kakak ketigaku adalah putra naga, penjara. Qi berteriak dengan marah. Ekspresi Fei Ni dan yang lainnya berubah, meskipun mereka memiliki tebakan sendiri, mereka hanya bisa memastikannya sekarang. Begitu, Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, kamu adalah adik laki-laki Tuan Qiyu, jadi, kalian bertiga juga putra naga. Itu adalah salah satu roh sejati peringkat teratas di era kuno. Berhentilah menyanjungku. Blaze berteriak dengan marah, katakan langsung padaku, apakah jiwa saudara ketigaku dihamburkan olehmu? Selama kamu menjawab ya atau tidak, jangan katakan omong kosong lainnya. Tidak, kata Yun Xiao setelah berpikir sejenak. Apa? Qi dan 2 pria lainnya terkejut, karena mereka sudah menentukan bahwa Yun Xiao adalah pembunuhnya, apalagi dengan status dan martabatnya sebagai ahli yang kuat, dia tidak akan pernah berbohong, oleh karena itu, mereka hanya menunggu dia mengakuinya sebelum mereka membawanya pergi.
Tapi, jawaban Yun Xiao mengejutkan ketiganya. Pada saat ini, roh sejati yang mengikuti mereka juga telah berkerumun. Dalam sekejap, lusinan roh sejati yang kuat telah mengepung kelompok itu, niat membunuh mereka melonjak. Blaze berkata dengan dingin, jiwa saudara ketigaku tidak diserahkan oleh kalian. Atau apakah kamu pengecut seperti tikus, berbohong tanpa martabat untuk hidup? Yun Xiao tergagap beberapa kali dan melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Qi berteriak, apakah kamu masih laki-laki? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan dengan jelas, untuk apa Anda ragu-ragu? Yun Xiao menghembuskan napas panjang dan berkata dengan kesal, bukankah kamu menyuruhku untuk berhenti berbicara omong kosong dan hanya menjawab ya atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, dan sekarang Anda ingin saya mengatakan sesuatu. Apakah kalian naga mengubah sikapmu dengan mudah? Diam, Jing berteriak tidak sabar, jika kamu tidak menyakiti saudara ketigaku, lalu siapa yang melakukannya? Yun Xiao mengibaskan jarinya dan berkata, ini adalah beberapa pertanyaan, jangan menyatukan mereka. Pertama-tama, orang yang menyakiti saudara ketigamu adalah Luan Yu, bukan kami. Kedua, hanya satu dari kami yang menyebarkan jiwa saudara ketiga Anda, bukan kami semua. Itu sebabnya kamu bertanya padaku apakah kami yang menghancurkan jiwa saudara ketigamu. Anda tidak ingin saya menjelaskannya dengan jelas, jadi saya hanya bisa menjawab tidak. Sial, seperti yang diharapkan, itu kamu. Kamu memiliki lidah yang ceroboh, namun kamu masih ingin lolos dari hukuman. Ketiga naga itu semuanya sangat marah, dan tubuh mereka terbakar dengan amarah yang tak terbatas. Naga Qi yang kuat tampaknya mengembun menjadi penghalang, menekan ke bawah dari langit. Roh sejati di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka gemetar, tetapi dalam sekejap, mereka meledak dengan kekuatan yang kuat dan mengunci Yun Xiao dan yang lainnya. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan berkata, tunggu. Kami hanya menyebarkan jiwa saudara ketigamu, orang yang benar-benar menyakitinya adalah Luan Yu. Jika bukan karena serangan diam-diam Luan Yu dan melukai saudara ketigamu, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Terima kasih telah memberitahuku, kata Mang dingin, kita akan menemukan masalah dengan Luan Yu sebentar lagi, kami akan membunuh kalian dulu, lalu mengirimnya kepadamu. Tolong jangan, kata Yun Xiao muram, kami tidak ingin melihatnya. Itu bukan terserah kamu. Rai berteriak, dia melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Merobek orang-orang ini berkeping-keping. Tunggu, apakah Anda tidak takut Luan Yu akan mengawasi kami dari samping dan menunggu untuk menuai keuntungannya? Yun Xiao berteriak lagi, kamu berani menyebarkan jiwa saudara ketigaku. Apakah kamu takut mati? Mang Jie tertawa. Bukan karena aku takut mati, kata Yun Xiao, sejujurnya, bahkan jika kalian bertiga berada di alam takdir, sangat sulit bagimu untuk membunuhku, aku hanya mengingatkanmu, karena Luan Yu bahkan menyakiti Qiyu, dan kamu memiliki hubungan yang baik dengan Qiyu, aku khawatir dia juga musuhmu. Dia segera menunjukkan hubungan itu dan mencibir, jika kita saling melelahkan dan membiarkan Luan Yu mendapat manfaat darinya, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari malapetaka kamu, kan? Qi dan dua lainnya saling melirik dan memang sedikit khawatir. Tanpa Fei ini, mereka yakin bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Yun Xiao dan yang lainnya, namun, Fei ini memiliki tubuh Phoenix surgawi dan juga berada di alam penciptaan, kemampuannya tidak lebih lemah dari mereka bertiga. Yun Xiao adalah penguasa tablet alam ilahi, dan yang lainnya, kecuali Jing Qi, tidak mudah dihadapi. Aku akan menghentikan Phoenix surgawi dulu, kata Jing tiba-tiba, kalian membunuh Yun Xiao dan yang lainnya sesegera mungkin, dan kemudian datang bantu saya membunuh Phoenix surgawi. Kilatan dingin melintas di mata Qi dan Mang saat mereka menjawab pada saat yang sama, baiklah. Petik 2. Hati-hati. Wajah Yun Xiao berubah drastis, hati-hati. Beberapa dari mereka semua mundur selangkah dan masuk ke posisi pertahanan mereka sendiri. Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan memasukkan Jing Qi ke dalamnya, dia tidak meminta yang lain untuk keluar untuk membantu karena musuh terlalu kuat, bahkan jika ada beberapa master lagi dari kembali ke alam kebenaran dan alam keadilan berdaulat ilahi, mereka tidak akan banyak berguna. Hanya Fei ini, Ku Hongyan, Xiao Hong dan Bei Mingnan yang tersisa, mereka berlima hampir meringkuk bersama, dengan waspada menjaga sekeliling mereka. Mengapa kamu tidak melepaskan roh sejati?
Aku akan mencoba membuat mereka bertarung, bisik Fei Ni. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka hanya di bawah tekananmu, begitu mereka dibebaskan, saya khawatir mereka akan mengkhianati Anda di tempat dengan 3 putra naga di sini, lebih baik tidak memanggil mereka. Fei Ni memikirkannya dan setuju, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari ketiga putra naga ini, Fei Ni, kamu memegang salah satunya, dan aku akan memegang yang lain, kata Yun Xiao, sisanya akan saya serahkan kepada kalian bertiga. Bagaimana dengan roh-roh nyata ini? Tanya Ku Hongyan dengan ekspresi serius. Di lingkungan di mana kita bertarung dengan ahli alam penciptaan, selain beberapa roh sejati dari alam Dewa Extreme Void yang dapat memasuki medan perang, sisanya hanya bisa menjadi umpan meriam, kata Bei Mingnan dengan acuh tak acuh. Aku mengerti, Ku Hongyan mengangguk. Aku tidak meminta kemenangan, kata Yun Xiao, aku hanya ingin menghentikan mereka dalam pertempuran ini. Luanyu itu kemungkinan besar berada dalam kegelapan, dan jika ketiga orang ini tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, mereka secara alami akan memiliki kekhawatiran, jika Anda memiliki keraguan, Anda secara alami akan berantakan. Dimengerti, beberapa dari mereka menjawab secara bersamaan. Sudahkah kamu memutuskan bagaimana cara mati? Blaze mencibir dan melambaikan tangannya, roh sejati di sekitarnya segera mundur dan menyebar sejauh ribuan kaki. Dia juga mengerti bahwa dalam pertempuran antara para ahli alam penciptaan, roh-roh sejati ini kemungkinan besar hanyalah umpan meriam, sama seperti bawahan Luanyu sebelumnya, mereka langsung dikalahkan oleh gelombang kejut dari pertempuran antara Fei Ni dan Silong. Naga sejati adalah pemimpin semua roh, sedangkan Phoenix Surgawi dikenal sebagai raja semua burung, dan menempati peringkat kedua dalam 10.000 gulungan roh sejak zaman kuno. Hari ini, Jing saya akan memiliki pengalaman yang baik. Tinglong berjalan oil dengan ekspresi dingin dan berjalan menuju Fei Ni seolah-olah tidak satu ada di sekitar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura di tubuhnya meningkat sedikit, dan tubuhnya terus berubah menjadi naga. Fei Ni tersenyum dan berubah menjadi cahaya Phoenix saat dia terbang ke langit. Dia terkekeh, karena kamu tahu bahwa aku adalah Raja Burung dan peringkat kedua, lalu berapa peringkatmu, Antek? Beraninya kamu menantang otoritasku. Jinglong mendengus, meskipun 9 putra naga itu terkenal, mereka bahkan tidak bisa masuk 10 besar pada 10.000 gulungan roh. Tentu saja, Jing mencibir, itu harus menjadi bentuk lengkap dari Phoenix Surgawi, Anda hanya memperoleh sebagian kecil dari kekuatan Phoenix Surgawi, dan Anda berani berbicara dengan sangat arogan. Aku akan merobek bulu Phoenixmu hari ini. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, itu berubah menjadi naga air dan berputar-putar di udara sebelum mengejar bayangan Phoenix. Ketika roh sejati di kejauhan mendengar raungan naga, mereka gemetar di bawah tekanan Phoenix Surgawi dan mau tidak mau mundur lebih jauh. Yun Xiao dan yang lainnya menatap langit dengan wajah serius, air dan api saling mengejar dan membunuh di langit, kekuatan unsur ganda api dan air yang kuat turun bersama dengan fluktuasi esensi naga dan cahaya Phoenix, menggerakkan hati orang-orang. Qi berkata dengan suara yang dalam, bahwa Phoenix Surgawi benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia bahkan bisa bertarung dengan saudara kelima di bidang naga. Saya khawatir sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Mari kita cepat bunuh orang-orang ini dan kemudian bantu saudara kelima berurusan dengan Phoenix Surgawi. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, kobaran api dan cahaya masing-masing berubah menjadi cahaya naga dan bergegas menuju Yun Xiao dan yang lainnya. Aku akan berurusan dengan naga api ini. Yun Xiao melompat dan berteriak, dia mengangkat tangannya, dan seluruh lengan kanannya berubah menjadi kilat ungu, dia mengepalkannya menjadi kepalan tangan dan menyerang, tinju Vajra. Ledakan, udara langsung disambar petir ungu, dan cahaya yang kuat meledak, mengubah setengah dari langit menjadi ungu. Apa? Qi terkejut dan tiba-tiba muncul dari bayangan cahaya, dia terpaksa mundur beberapa langkah oleh guntur ungu, wajahnya penuh keterkejutan, dunia Brahma Zifu menghancurkan guntur ilahi. Ini tidak mungkin. Sosok Blaze berkedip, dan cahaya berapi-api meledak wajah. Ketidakpercayaannya berubah ganas, dan dia juga meninju dengan raungan. Tinju api, tarian memalukan yang meledak-ledak. Ledakan, nyala api besar bergegas ke cahaya ungu dan meledak dengan kekuatan besar, api yang memenuhi langit melahap cahaya ungu dan kemudian terus menyala ke arah Yun Xiao tanpa kehilangan momentum.
Yun Xiao mendengus dan berteriak, elemen air langit dan bumi. Saat dia membuat segel tangan, air berkumpul dan membentuk penghalang di depannya, menghalangi api. Namun, dalam sekejap, kekuatan yang menghancurkan bumi turun, di bawah tekanan tangan eksternal elemen air yang menyala-nyala, ia menembus penghalang dengan keras. Tubuh Yun Xiao berubah menjadi perisai untuk memblokir api hitam yang terik saat dia melompat mundur. Kedua sinar cahaya hampir direkatkan bersama, berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Ini hanya kekosongan ekstrim, itu hanya perlawanan yang. Blaze meninju ratusan kali berturut-turut, seluruh langit tertutup lautan api, gelombang api besar menyapu mereka berdua. Tanpa tergesa-gesa, Yun Xiao berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan berlengan 6 dan bertarung dengan tenang, tubuhnya tertutup bayang-bayang lengan emasnya. Dengan setiap serangan, dia mundur sedikit, membubarkan kekuatan telapak tangan dari tangan yang menyala-nyala, setelah bertarung sendirian selama ratusan gerakan, meskipun dia dirugikan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Rai menyaksikan pertempuran sengit antara keduanya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ada perbedaan seluruh alam antara mereka berdua, dan itu adalah kesenjangan antara alam penciptaan dan alam kekosongan, yang tidak dapat ditebus oleh faktor lain, hasilnya seharusnya diputuskan dalam sekejap. Bersambung.